Informasi terkait dengan pemilu presiden yang kami rangkum untuk Anda dalam segmen Cerdas Memilih berikut ini. Hitung cepat dari sejumlah lembaga survei dengan hasil yang berbeda berbuntut saling klaim kemenangan dari kedua kubu dengan aksi deklarasi. Padahal hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan landasan yang kuat dalam penentuan pemenangan Capres-Cawapres. Negara telah berhasil dalam mewujudkan instrumen demokrasi penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 secara lancar dan damai. Kendati demikian, polemik baru muncul setelah para partisipan Pilpres mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei yang berafiliasi. Peneliti opini publik Andi Agung Prihatna menyatakan, lembaga survei harus bersikap netral dan independen serta tidak boleh berafiliasi dengan pihak partisipan Pilpres. Agung meminta agar lembaga survei bersedia mempublikasikan metode survei yang digunakan kepada publik demi transparansi. Ini adalah hasil quick count. Hasil quick count bukan hasil resmi, ya kan? Hanya dijadikan sebagai informasi alternatif. Tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tunggu hasil akhir rekapitulasi KPU. Andi Agung Prihatna menjelaskan lembaga survei tidak bisa mengklaim bahwa hasil hitung cepat mereka paling benar dan valid. Hitung cepat memiliki kemungkinan salah yang variatif karena sampling error atau non-sampling error. Dalam etika lembaga survei tidak diperkenankan adanya klaim kebenaran dari hasil hitung cepat mereka. Lembaga survei yang mendeklarasikan hasil hitung cepat mereka adalah yang paling benar dapat menimbulkan suasana politik kian memanas di ranah publik. Stefika Tamsi, Alam Semesta, TVRI melaporkan. LPP RRI yang aktif melakukan hitung cepat pada Pilpres 9 Juli lalu kini memilih untuk menghentikan sementara rilis hasil hitung cepatnya guna menurunkan tensi akibat perbedaan hasil hitung cepat para lembaga survei. Perbedaan hasil penghitungan cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei menimbulkan dimensi persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik juga melakukan hasil hitung cepat yang dinilai cukup independen dan netral. Terbukti pada pelaksanaan pemilu legislatif lalu, hasil hitung cepat RRI paling mendekati rekap KPU. Menyikapi perbedaan hasil hitung cepat sesama lembaga survei pada Pilpres kali ini, RRI memutuskan untuk memberhentikan sementara hasil hitung cepatnya. Pihak RRI yang ditemui belum mau memberikan keterangan terkait penghentian sementara hitung cepat yang dikeluarkan oleh RRI. Menurut pihak RRI, memberhentikan hasil hitung cepatnya karena ingin netral dan memberikan ketenangan kepada beberapa hasil hitung cepat yang beredar di berbagai media. Selain itu, hasil hitung cepat RRI juga dinilai sangat akurat karena mereka telah menerjunkan 2.000 orang dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan monitoring di lapangan. Gia Ayu Sofian, TVRI melaporkan. Sejumlah warga masyarakat menilai negara telah berhasil mewujudkan pesta demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 secara aman dan lancar. Kendati demikian, para partisipan Pilpres dan pendukungnya yang berhasil meyakini hasil quick count valid rentan memunculkan situasi politik yang kian memanas. Perhelatan akbar Pesta Demokrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 telah berlangsung lancar dan aman. Masyarakat menyikapi penyelenggaraan pemilu dengan penuh semangat. Namun tak kurang juga yang bersikap kritis. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilpres kemarin? Sebagai masyarakat saya melihat bahwa Pilpres ini menurut saya cukup baik ya. Semua jadwal pemilihan jadwal ditepati oleh KPU. Laksanaannya sih so far oke ya, maksudnya partisipasi dari rakyat, kemudian juga aman. Ya mudah-mudahan nanti penunggu hasilnya juga aman. Statistik ditingkatkan kembali mengenai kondisi real penduduk Indonesia seperti apa.
ternyata masih ada suara-suara yang itu mungkin tidak bisa disalurkan untuk pemilihan tersebut. Oh, yang harus diperbaiki sih mungkin bagi yang perpindahan alamat nih. Misalnya kayak aku alamin, kan pindah alamat. Ternyata di alamat yang baru ini nggak terregistrasi, malah terregistrasi di tempat yang lama. Hebatnya banyak yang nggak suka dengan keputusan yang di televisi. Ya makanya kita bilang ya kalau emang ikutin dari televisi mah nggak ada yang benar debatnya. Nungguin terakhir tanggal 22 keputusan dari KPU. Kedepan masyarakat mengharapkan agar penyelenggara pemilu lebih matang dalam mempersiapkan pemilu yang semakin berkualitas. Profesionalitas penyelenggara pemilu termasuk netralitas penyelenggara sangat dibutuhkan guna mengurangi persoalan logistik Pilpres, ketepatan tahapan Pilpres, dan permasalahan pendataan DPT. Stefika Tamsi, Alam Semesta TVRI melaporkan. Bawaslu meminta KPU untuk tidak terpengaruh hasil hitung cepat yang dirilis beragam lembaga survei dan tetap bertindak independen serta objektif dalam melakukan proses rekapitulasi suara pemilu presiden 2014 nanti. Anggota Badan Pengawas Pemilu Nasrullah mengatakan hasil rilis hitung cepat yang digelar lembaga survei bukanlah hasil final dan resmi. Ia mengharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak terkecoh dengan berbagai variasi perolehan dari lembaga riset yang memenangkan calon presiden tertentu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu presiden 2014 dengan independen dan objektif. Bawaslu meminta KPU tidak terpengaruh hasil hitung cepat yang sudah dirilis beberapa lembaga survei. Pengawas pemilu atau mungkin unit atau bagian terbawah dari KPU untuk membuktikan sisi profesionalitas, netralitas, dan integritas mereka. Ini yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Buktikan cara bekerja secara jujur, buktikan cara bekerja secara seobjektif mungkin, tanpa harus memiliki tingkat keterpengaruhan terhadap kondisi yang ada saat ini melalui lembaga survei. Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan untuk memastikan kinerja KPU di setiap tingkatan, Bawaslu mengimbau kepada semua jajaran pengawas pemilu, baik Bawaslu tingkat provinsi hingga Panwaslu tingkat kabupaten kota, untuk aktif memantau dan mengawasi proses rekapitulasi suara. Ia juga meminta masyarakat dan tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memantau proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh penyelenggara hingga di tingkat nasional. Badan Pengawas Pemilu hingga kini terus mengumpulkan indikasi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah pada proses pengumpulan suara Pilpres yang diselenggarakan kemarin. Anggota Bawaslu Nasrullah menyatakan pihaknya terus menerima laporan adanya indikasi pelanggaran yang ditemukan di sejumlah daerah. Indikasi pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu pada tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilpres. Temuan pelanggaran sementara yang diperoleh Bawaslu diantaranya masih adanya TPS yang belum steril dari alat peraga di sejumlah daerah, adanya TPS yang tidak mencantumkan DPT, dan adanya pihak yang dengan sengaja mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu. Guna meminimalisir terjadinya kecurangan, Bawaslu mengajak masyarakat dan kedua kandidat dan tim pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden untuk sama-sama lakukan pengawalan proses rekapitulasi suara Pilpres 2014. Ada KPPS yang masih menganggap sepele, tidak sebegitu penting memasang yang namanya daftar pemilih tetap diumumkan. Padahal maksud dan tujuan diumumkan daftar pemilih tetap di lokasi TPS sebagai alat kontrol masyarakat setempat. Jangan sampai ada orang lain yang pura-pura mengatasnamakan seseorang, padahal bukan dia, seperti itu. Bawaslu mengimbau seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh pada hasil hitung cepat lembaga riset yang disiarkan sejumlah media. Selain mengimbau kedua pasangan kandidat presiden dan tim suksesnya untuk menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan KPU, yakni pada 22 Juli mendatang. KPU menyiapkan langkah antisipasi kecurangan saat penghitungan TPS pemilu presiden. KPU hingga kini masih mengandalkan sistem C1
dalam pemilu presiden dan wakil presiden kali ini sama seperti pemilu legislatif 9 April lalu. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, beberapa langkah yang diterapkan dalam Pilpres melalui sistem C1 adalah seperti yang diterapkan dalam pemilu legislatif lalu. Formulir C1 yang dipindai adalah formulir C1 folio ukuran kecil yang digunakan untuk rekap hasil perolehan suara. Jika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, KPU akan menggunakannya. Sementara jenis yang lain adalah C1 plano yang ditempel di TPS dan diisi saat penghitungan suara. Untuk C1 folio saksi dan pengawas pemilu akan diberikan salinannya dari setiap TPS. Hal ini merupakan satu dari sejumlah metode yang diupayakan KPU untuk membuat hasil pemilu transparan guna mengantisipasi manipulasi suara. Mengirim hasilnya melalui scanning, form C melalui scanning, form kecamatan itu melalui data file Excel, gitu ya, sehingga siapapun yang akan curang akan mudah untuk ketahuan. Arief mengatakan partisipasi pemilih juga memiliki peran dalam Pilpres. Karenanya KPU mengharapkan masyarakat umum turut mengawal proses rekapitulasi dari tiap jenjang sampai pusat, sehingga tidak ada persoalan di belakang hari. Polri siapkan bukti hasil rekapitulasi suara di masing-masing tempat pemungutan suara. Bukti tersebut akan dikeluarkan apabila terjadi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kadif Humas Mabes Polri Roni Sompi menyatakan anggota Polri yang ditempatkan di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia diminta untuk mencatat dan mengambil gambar hasil dari rekapitulasi suara di TPS tempat ia berjaga. Hasil pencatatan tersebut akan digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa hasil pemilihan presiden yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan anggota Polri dimintai keterangan sebagai saksi. Polri juga menyangkal apabila ada pihak yang mengklaim Polri mengeluarkan hasil penghitungan cepat dari hasil pemantauan anggota Polri di lapangan. Pencatatan yang merupakan bagian dari penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara di setiap TPS memang dicatat, bahkan difoto oleh rekan-rekan kami yang bertugas mengamankan di TPS. Itu merupakan bagian dari bukti yang bisa kami gunakan sekaligus juga memperkuat anggota-anggota kami bisa memberikan kesaksian dengan bukti tersebut manakala ada sengketa hasil Pilpres ini yang dibawa ke MK. Langkah ini dilakukan mengingat pemilihan umum baik di tingkat legislatif maupun presiden selalu memunculkan potensi terjadinya kecurangan. Untuk pemilihan presiden 2014, Polri telah mengantisipasi dengan membekali dan menugaskan personil Polri di TPS. KPU tidak mempermasalahkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei pasca pemungutan suara 9 Juli lalu. Namun KPU mengingatkan agar semua lembaga survei tidak memanipulasi penghitungan cepat. Komisi Pemilihan Umum menyayangkan sejumlah lembaga survei yang merilis hasil jajak pendapat, hitung cepat, hingga exit poll hasil penghitungan suara pemilu presiden 2014 yang tidak tertib. Sesuai peraturan KPU nomor 14 tahun 2014, lembaga survei diminta untuk terbuka dengan survei yang dilakukan sehingga masyarakat mengetahui konteks hasil survei dengan utuh. Komisioner KPU Arief Budiman menegaskan, semua lembaga survei yang harus menginformasikan sumber dana dan metodologi yang digunakan. Mereka juga wajib menyatakan secara resmi bahwa hasil hitung cepat bukan hasil resmi pemilu. Dia harus memberi pernyataan bahwa hasil yang diumumkan, yang dibuat itu bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu. Supaya masyarakat tidak mempersepsikan macam-macam. Termasuk ketika metodologinya itu diumumkan, harus diumumkan secara jelas. Perolehan suara ini memang sudah 100%. Tapi 100% dari sampling yang dia punya. Nah, ini masyarakat harus tahu. KPU berharap kisruh yang terjadi saat ini tidak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Lembaga survei yang kini mengeluarkan hasil hitung cepat sudah terdaftar seluruhnya di KPU.
250.000 anggota Polri hingga saat ini masih terus mengawal proses rekapitulasi suara di TPS hingga masuk di KPU Pusat. Dan Polri pun berharap kedua kandidat beserta tim ses masing-masing pasangan tidak membuat situasi pasca Pilpres memanas. Kadif Humas Mabes Polri Roni Sompi menyatakan hingga saat ini proses rekapitulasi penghitungan suara masih terus dilakukan penyelenggara pemilu. 254.000 anggota Polri beserta 23.000 anggota TNI juga masih terus mengawasi jalannya rekapitulasi suara. Dengan adanya perkembangan hasil hitung cepat yang saat ini dipublikasikan oleh media, Polri berharap masing-masing tim ses dan kandidat tidak membuat panas situasi pasca Pilpres. Polri melihat fenomena kedua kandidat yang mengklaim kemenangan terhadap hasil quick count dapat menimbulkan gesekan. Karenanya Polri menyiapkan titik pengamanan untuk melakukan penyekatan, pengerahan massa dari wilayah penyangga ibu kota. Itu kami tetap melakukan tugas pengamanan khusus di ibu kota Jakarta. Rekan-rekan kami tetap berada di 40 titik yang kita dekatkan di TPS-TPS dan tempat-tempat serta objek maupun proyek vital yang harus kita amankan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, termasuk kita mencegah agar apabila ada massa yang melakukan kegiatan untuk tidak bertemu satu sama yang lain. Guna mencegah gangguan Kamtibmas dan pertemuan massa dari kedua kandidat di satu tempat, Polri memusatkan pengamanan Pilpres di 40 titik. Polri meminta kedua pasang Capres-Cawapres dan pendukungnya turut mendukung keputusan resmi KPU dimulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPUD sampai masuk KPU Pusat. Mencermati dinamika politik nasional pasca pemilu presiden 2014 ini, sejumlah tokoh lalu lintas, maksud kami tokoh lintas agama meminta kepada pasangan capres-cawapres, simpatisan dan semua pihak untuk bersikap tenang dan tidak memicu kerusuhan hingga pengumuman resmi dari KPU 22 Juli nanti. Saling mengklaim atas kemenangan yang diperoleh kedua belah pihak pasangan capres-cawapres tidak menutup kemungkinan dapat berdampak pada munculnya kericuhan antar pendukung. Sejumlah tokoh lintas agama mengimbau kepada pasangan capres-cawapres, simpatisan, elit parpol, lembaga survei dan media massa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak menghasut, menghindari hal-hal yang melampaui batas, serta bersikap tenang menunggu hasil penghitungan suara resmi oleh KPU pada 22 Juli mendatang. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk bersikap profesional dan transparan. Kami sangat meminta kepada penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum, termasuk juga panitia pelaksana dari PPS di tingkat bawah, tingkat kecamatan sampai ke tingkat pusat itu, untuk bisa melakukan proses ini secara jujur, adil, bertanggung jawab, profesional dan transparan. Para tokoh lintas agama berharap Pilpres dapat berakhir jujur dan adil sehingga kehidupan nasional dapat berjalan damai. Hasil penghitungan cepat atau quick count yang digelar di kantor DPW PKS Banten, pasangan nomor urut 1 menang hingga 61% dari pasangan nomor urut 2 yang hanya mendapat sekitar 39% suara di wilayah Provinsi Banten. Hasil hitung cepat atau quick count pada pemilihan presiden yang dilakukan oleh DPW PKS Provinsi Banten menunjukkan pasangan Prabowo Hatta memenangkan perolehan suara hingga 61% di Banten. Sementara pasangan Jokowi JK mendapatkan perolehan suara 39%. Ketua DPD Partai Golkar Ratu Tatu Hasanah dan Ketua DPW PKS Provinsi Banten Irfan Mauludi mengungkapkan para pengurus partai pengusung tetap optimis jumlah suara tidak akan berubah meski hasil quick count masih bersifat sementara. Banten dianggap sejumlah kader partai pendukung Prabowo Hatta cukup solid dan tidak terpecah seperti di daerah lain di Indonesia. Memang kita di partai koalisi sepakat bahwa untuk saksi-saksi diperkuat dari partai dari PKS. Kemudian ya ini seperti kawan-kawan lihat
insya Allah ya di Banten menang. Dari segi kecenderungannya terus kita meningkat terus. Naik terus. Kita nggak pernah di bawah 50% terus naik terus. Itu 44 kemudian. Pihak kader partai pengusung juga mengaku senang dengan hasil quick count yang memenangkan pasangan nomor urut 1 tersebut dan meyakini kader partainya tetap solid dan satu suara. Dari Banten, Jaya Winarta melaporkan. Calon Presiden Joko Widodo menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para media. Jokowi menyatakan dukungan dari para media telah ikut memberikan sejarah baru bagi Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo menyatakan apresiasi kepada pihak media massa yang turut serta membantu terutama saat berkampanye di berbagai pelosok Indonesia. Jokowi menyatakan perjuangan tersebut adalah perjuangan menulis sejarah baru Indonesia. Jokowi juga menegaskan kemenangan berdasarkan perhitungan cepat oleh beberapa lembaga survei bukanlah kemenangan mobilisasi rakyat, melainkan kemenangan aspirasi rakyat. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua media, teman-teman media yang telah membantu secara luar biasa dan dukungan dari teman-teman semuanya telah ikut menorehkan sejarah baru bagi Indonesia. Selanjutnya Jokowi menghimbau kepada semua pihak untuk tidak mencemari ketulusan aspirasi rakyat Indonesia dalam pemungutan suara Pilpres kemarin. Jokowi berharap perhitungan dan rekapitulasi suara di KPU berjalan dengan benar, bersih, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Nyimas Ayu dan Bintang, TVRI melaporkan. Kurangnya surat suara menyebabkan sejumlah pasien RSUD Kota Bekasi dari total 309 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu surat suara yang sudah dicoblos hanya dikumpulkan di kantung plastik sehingga rentan mengalami kecurangan. 20 sama 22 di pin 2. Sebelah mana? Anggota KPPS Bekasi Timur mendatangi pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi agar para pasien dapat memberikan hak pilihnya pada Pilpres 9 Juli kemarin. Namun jumlah surat suara tidak memenuhi jumlah pasien sebanyak 309 orang. Sementara itu, minimnya fasilitas berpotensi terjadi kecurangan seperti surat suara yang hanya dikumpulkan di dalam kantung plastik, tidak seperti pemungutan suara di TPS yang menggunakan box bersegel. Itu harus memfasilitasi pasien-pasien yang memang mempunyai hak pilih, karena berdasarkan aturan yang ada bahwasannya pasien itu harus dilayani oleh TPS yang terdekat. Nah, untuk rumah sakit daerah ini ada 4 TPS yang dekat dan kita bentuk jadi 2 tim, 2 TPS untuk melayani pasien yang ada di sini. Pemungutan suara yang dilakukan di RSUD Kota Bekasi tersebut juga dinilai rentan manipulasi karena tidak didampingi para saksi dan hanya mendapat pengamanan oleh anggota Linmas Kecamatan Kota Bekasi. Nurmansyah, TVRI melaporkan. Pendistribusian logistik pemilu untuk sejumlah distrik di Yahukimo, Papua masih belum tuntas hingga kini, saudara. Dan KPU sempat merilis pesawat pengirim logistik sudah dikirim ke 7 distrik. Namun ternyata pesawat tersebut gagal landing dan kembali ke Yahukimo. Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, pendistribusian logistik terus dilakukan. Karena target pemungutan suara di Yahukimo, Papua adalah sehari setelah paket logistik sampai di lokasi. Namun pemungutan suara tergantung pada kondisi cuaca di Yahukimo. Begitu logistik sampai di Yahukimo, panitia pemungutan suara harus langsung menyampaikan kepada pemilih untuk melakukan pemungutan suara. Melihat medannya, maka proses pengiriman hanya memungkinkan lewat udara. Guna mengejar proses rekapitulasi paling lambat 22 Juli mendatang, pemungutan suara susulan akan segera dilaksanakan setelah pesawat yang membawa logistik tiba di lokasi. Untuk 14 distrik, sudah dimasukkan dalam pesawat, sudah keluar dari kantor, siap untuk diberangkatkan. Tetapi ditunggu, karena pasti hujan waktu itu pagi, kemudian ditunggu sampai dengan siang, ternyata cuaca tidak memungkinkan. Jadi yang sudah siap berangkat tadi pun akhirnya tidak bisa diberangkatkan. Arief berharap
Pemilu susulan tidak sampai masuk rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan dan di tingkat kabupaten kota. Pihak KPU setempat tidak mempunyai alternatif lain untuk mengirim logistik tersebut dengan menggunakan transportasi udara. Dianjar Putri, Babel Ginting, TVRI melaporkan. Ya, dan saudara, sidang kasus suap Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Qoyziah batal digelar hari ini karena ketidakhadiran saksi yang meringankan. Sidang lanjutan kasus suap Pilkada Lebak di MK dengan terdakwa mantan Gubernur Banten Ratu Atut Qoyziah batal digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang hari ini sedianya akan mendengar keterangan saksi ahli AD Charge atau yang meringankan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Namun saksi tidak menghadiri persidangan sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang. Saksi ahli yang diajukan kuasa hukum Atut sedianya akan dimintai keterangan terkait sejumlah informasi dari percakapan telepon yang telah diputar dalam persidangan. Sidang kasus suap kepada mantan Ketua MK Akil Mokhtar dengan terdakwa Ratu Atut diagendakan akan kembali digelar pada 17 Juli 2014. Ribuan kilo daging babi hutan asal Sumatera kembali diamankan pihak karantina hewan Pelabuhan Merak. Dan tak hanya daging babi, petugas juga mengamankan 15 ekor babi yang rencananya akan dibawa ke Tangerang dan daerah Banten lainnya. Ribuan kilogram daging babi hutan atau celeng dan 15 ekor babi hutan diketahui berasal dari daerah Lampung Timur dan akan dibawa ke Tangerang, Banten. Saat dilakukan pemeriksaan, sebagian daging celeng sudah dalam kondisi rusak dan membusuk. Sementara 1 ekor babi dalam keadaan mati. Dikhawatirkan daging-daging tersebut mengandung bibit penyakit yang dapat menular kepada manusia. Jadi memang babi ini dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Lampung Selatan. Tapi untuk persyaratan karantina kan harusnya dia dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan dari karantina Bakahuni dan itu tidak dilengkapi. Truk yang membawa ribuan kilo daging babi tersebut tidak menyeberang melalui Pelabuhan Merak melainkan lewat Pelabuhan Bojonegoro untuk menghindari razia petugas. Namun petugas berhasil mengamankan truk tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat. Jawirnata, TVRI melaporkan dari Banten. Jelang Lebaran, Pertamina menambah stok bahan bakar minyak sebesar 20%. Ya, rekan kami Budiman Asyira akan melaporkannya untuk Anda dari TVRI Stasiun Jambi. Ya pemirsa, guna memenuhi kebutuhan BBM khususnya premium dan solar selama Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Depo Jambi menjamin persediaan BBM mencukupi. Setiap hari pasokan BBM dari Pertamina Palembang ke Jambi terus ditambah. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah, pihak Pertamina Depo Jambi menjamin kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis premium maupun solar mencukupi. GM Marketing Operasi Regional 2 Pertamina Sumatera Selatan Ageng Haryono mengatakan, hingga saat ini stok BBM jenis premium di Jambi mencapai 9.000 kiloliter dan jenis solar 7.500 kiloliter. Sementara kebutuhan BBM jenis premium di Provinsi Jambi tiap hari sebanyak 1.000 kiloliter dan kebutuhan BBM jenis solar 750 kiloliter. Setiap hari pasokan BBM dari Pertamina Palembang ke Jambi ditambah agar tidak terjadi kelangkaan BBM jelang Idul Fitri. Jambi di sini, Jambi kan kami premium hanya 1.000. Kami naikkan dengan perencanaan sampai 1.200 per hari ya. 1.000 menjadi 1.200 karena memang ada SPBU yang kami alihkan ke sini supaya lebih mudah pelayanannya. 20% karena ada SPBU yang kami alihkan dilayani dari sini. Sementara itu, Kepala Depo Pertamina Jambi Misbah mengatakan, untuk pelayanan BBM solar non-subsidi di Kota Jambi, pihaknya menyediakan mobil penjualan BBM keliling. Penjualan keliling BBM solar non-subsidi ini difokuskan ke pelanggan perhotelan dan kantor-kantor yang menggunakan BBM solar untuk diesel. Ya, demikian dari Jambi dan kembali ke Jakarta. Budiman Asyira melaporkan langsung dari Jambi dan kita beralih ke informasi selanjutnya di mana ruas tol Cipularang yang terus diperbaiki menjelang mudik Lebaran tahun ini.
Ya baik, dan Triskia dari Sumati Raja dari TVRI Stasiun Jawa Barat akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan. Ya, terima kasih. Pemirsa, jelang arus mudik sejumlah titik di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mulai diperbaiki. Perbaikan jalur itu menggunakan sistem penambalan dan diprediksi rampung H-10 Lebaran. Perbaikan ruas tol Cipularang Purwakarta terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran 2014. Perbaikan dilakukan di 13 titik dengan menggunakan sistem penambalan. Penambalan dilakukan karena di sepanjang ruas tol Cipularang ini terdapat lubang-lubang yang dapat mengganggu laju kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Perbaikan di ruas tol Cipularang ini diprediksi selesai pada H-10 Lebaran. Akibat adanya perbaikan ini, arus lalu lintas menggunakan satu lajur. Secara keseluruhan, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya relatif lancar. Mistam Bargo, TVRI Jawa Barat melaporkan. Demikian, kita kembali ke Jakarta. Baik, Triskia melaporkan langsung dari Jawa Barat. Dan saudara, aparat kepolisian membubarkan konvoi untuk mencegah bentrokan antara pendukung pasangan Capres dan Cawapres. Ya, informasi tersebut selengkapnya disampaikan rekan kami Christine dari TVRI Stasiun Maluku. Khawatir terjadi benturan antar warga saat penghitungan suara Pilpres di Kota Ambon, polisi membubarkan konvoi kendaraan bermotor pendukung tim nasional Argentina pagi tadi. Sejumlah ruas jalan utama di Kota Ambon dipenuhi pendukung Argentina yang berkonvoi usai menyaksikan laga semifinal Piala Dunia sepak bola antara Argentina dan Belanda. 1 orang dikabarkan meninggal dunia akibat konvoi tersebut. Polres Ambon menurunkan 7 satuan setingkat kompi untuk mengamankan sejumlah ruas jalan utama di Kota Ambon yang dipadati konvoi kendaraan bermotor pagi tadi. Ribuan warga Ambon berkonvoi merayakan kemenangan tim nasional Argentina atas tim nasional Belanda pada laga semifinal Piala Dunia sepak bola di Brasil dini hari tadi yang berakhir dengan adu penalti. Khawatir terjadi bentrokan antar warga, polisi membubarkan paksa konvoi kendaraan bermotor di sejumlah titik. Kapolres Ambon AKBP Bintang Yuliana berharap para pendukung tim nasional negara peserta Piala Dunia tidak melakukan euforia secara berlebihan. Apalagi saat ini masih dilakukan penghitungan suara hasil Pilpres kemarin. Para pendukung pasangan Capres-Cawapres pun diminta menahan diri dan tidak melakukan pawai kemenangan serta menunggu penetapan hasil perhitungan suara KPU 22 Juli nanti. Saya minta tidak memberikan euforia yang terlalu berlebihan. Intinya silakanlah Anda bereforia, tapi intinya jangan merugikan kepentingan masyarakat banyak seperti itu. Ya, kita wajib menjaga situasi Kamtipmas sampai dengan selesai Pilpres nanti tetap kondusif seperti itu. Kita lihat perkembangan situasi isu-isu yang beredar itu semakin panas ini. Untuk itu tadi saya sampaikan, saya menghimbau pada masyarakat untuk mempercayakan hasil Pilpres ini pada lembaga yang resmi. Kapolres juga menjamin keamanan kotak suara mulai dari TPS hingga ke KPU. Sementara itu, seorang pengendara sepeda motor dilaporkan tewas akibat menabrak PLN di bilangan Karangpanjang, Kota Ambon saat hendak mengikuti konvoi kemenangan timnas Argentina pagi tadi. Selain memakan korban jiwa, konvoi itu mengakibatkan macetnya sejumlah ruas jalan di Kota Ambon lebih dari 1 jam. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan. Ya baik, Kristen melaporkan langsung dari TVRI Stasiun Maluku. Ya, dan saudara, kita akan menyaksikan informasi selanjutnya di mana Amerika Serikat kembali terjadi peristiwa penembakan di sana. Informasi tersebut akan disampaikan usai jeda pariwara berikut ini. Ramadan penuh ikhlas, dengan niat yang sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah. Berpuasa saat bekerja bukanlah masalah. Insya Allah, puasa kita akan lebih bermakna. Selamat menunaikan ibadah puasa.